Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan iman dan kesehatan. 15 hari hitungan ibadah saum kita, separuh hitungan Ramadan telah dilalui. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat berupaya dan berusaha melakukan semua ibadah saum dan ibadah lainnya sehingga beribadah untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad kita ucapkan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Isya dan tarawih rahimahullah, sebelum kita menjalankan tausiah dan melaksanakan salat sunat tarawih ibadah qiyamul lail pada malam yang ke-16, kami menyampaikan informasi yaitu saldo infak Ramadan 16 April 2022 sebesar Rp197.000. Kotak infak malam ke-15 Ramadan 16 April 2022 alhamdulillah sebesar Rp706.000. Pengeluaran malam ke-15 16 April 2022 sebesar Rp675.000, sehingga saldo Ramadan per 15 April 2022 adalah sebesar Rp228.000. Terima kasih sedekah infak yang Bapak Ibu jemaah berikan, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian dari Makmur Masjid Muslim JCT telah membuka penerimaan infak untuk zakat Bapak Ibu, baik zakat mal, zakat fitrah dan fidyah, dapat menghubungi sekretariat Badan Kami Zakat Masjid Muslim JCT dan insya Allah akan diberikan didistribusikan kepada yang mustahik yang berhak untuk menerimanya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu jemaah dapat hadir pada esok malam dengan agenda sholat Isya, sholat tarawih, dilanjutkan dengan peringatan Nuzul Quran 17 Ramadan 1443 Hijriah, akan diisi dengan tausiah nantinya setelah sholat tarawih. Atas keringan langkah waktu kesempatan pada esok malam kami aturkan terima kasih. Sebagai mempelai malam ini akan dipimpin oleh Ustaz Indra Sang SHI, bila Ustaz Roman Tuan Sregar, penceramah Haji Zamzami Muhammad LC. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih perhatian jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'alal mu'minin wa ja'alahu wasilatan li 'ibadihi al-muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak, Ibu, jamaah salat Isya dan tarawih, sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai pada malam ke-16 kita masih diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi malam-malam Ramadan ini dengan ibadah. Betapa banyak umat Islam sekarang ini terlihat di depan sana lebih ramai di sana dibanding di sini. Itu artinya apa? Hati kita telah diketuk oleh Allah pergi ke masjid ibadah. Tak lupa mari kita bersolawat kepada Allah, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena nanti di yaumul mahsyar ketika manusia dikumpulkan, miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, Idris sampai zaman Nabi Muhammad, miliaran manusia. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengenal kita umat ini? Yaitu dengan salawat yang kita baca kepada baginda Muhammad SAW. Nabi langsung mengenal itu umatku, karena kata Nabi, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dengan baginda Muhammad SAW yang berakhir telah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui Ramadan syahrul mubarak,
yaitu Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sampai-sampai keberkahan Ramadan dirasakan oleh semua manusia, baik yang beriman atau tidak yang beriman. Seperti kita lihat, kalau kita tanya pedagang, bagaimana Pak jualannya Ramadan ini? Alhamdulillah, berkah Ramadan, naik omset. Kalau kita tanya pemilik kafe, bagaimana Bang? Pemilik kafe yang penuh nggak Ramadan ini? Alhamdulillah penuh. Kalau orang buka puasa penuh, berkah Ramadan. Apalagi kepada orang-orang yang beriman. Namun apa yang dimaksud dengan berkah Ramadan? Apakah berkah ini dimaksud hanya sebagai materi yang bisa dinilai dengan uang? Di dalam kamus Mu'jam Lisan Arab, al-barakah bermakna az-ziyadah, an-numu wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Ulama memperincikan lagi apa yang dimaksud bertambah. Bertambah di sini maksudnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, di sini banyak sekali kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan semua pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, amal-amal soleh dilipat gandakan. Sampai-sampai orang-orang yang melakukan sholat sunnah sama seperti melakukan sholat wajib. Orang yang melakukan ibadah wajib sama seperti mengerjakan 70 kali kewajiban, 70 kali sholat wajib di luar Ramadan. Artinya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan, kalau kita telah sampai di Ramadan, telah bertemu dengan Ramadan, dengan artian Ramadan tidak memberikan kebaikan, kita tidak menjadi baik di Ramadan ini, dosa kita tidak diampuni, na'udzubillah. Artinya keberkahan Ramadan itu telah dicabut dari kita, na'udzubillah. Artinya makanya Nabi Muhammad SAW sering kali kita dengar dari usaha-usaha kita di awal Ramadan, Nabi itu pernah datang kepada Jibril alaihissalam ketika beliau naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Tadi Jibril naik datang kepadaku, kemudian Jibril katakan, syaqiya abdun man adraka Ramadan fansalakha minhu wal yughfar. Celakalah seorang hamba kalau dia telah jumpa dengan Ramadan lewat begitu saja, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulan ampunan. Kenapa bisa Nabi bilang begitu? Karena ibarat kalau misalnya ada orang yang berdiri di tepi danau yang luas, tapi merasakan kehausan. Akan tetapi kalau dilihat air di depan dia banyak, haus tapi air di depan banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau ambil air itu tuang ke mulut. Begitu juga kita kalau masuk di bulan Ramadan, kalau tidak diampuni lagi dosa kita, masya Allah. Itulah kata Nabi, syaqiya abdu, celakalah hamba itu kalau sudah jumpa dengan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan? Ulama kita telah memperincikan ada 4 kunci yang harus kita lakukan, yang kita harus laksanakan untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keberkahan itu akan muncul ketika pertama bima yurdir rahman. Ketika kita orientasi kita, tujuan kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa dimaksud dengan ridha? Ridha itu kalau kita artikan bahasa Indonesianya puas hati. Ridha itu restu. Artinya kalau seorang bos mempunyai karyawannya ini rajin, telat datangnya tepat waktu, nggak pernah telat, jujur, maka bosnya senang apapun yang diminta karyawannya dikasih. Ibu-ibu kenal Raffi Ahmad, Bu? Kenal? Raffi Ahmad kenal, Bu ya?
Raffi Ahmad tuh punya ajudan namanya, kalau nggak silap saya, Mary kenal ya? Mary itu sekarang udah jadi kaya raya ya. Kaya raya, punya mobil. Kenapa? Karena si Mary ini kerjanya bagus, loyal, jujur. Maka si Raffi Ahmad pun senang. Apa diminta Mary? Nah, dulu gua kasih rumah, kasih mobil. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan bosnya dia lakukan, apa yang dilarang bosnya dia tinggalkan. Begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan, wahai hambaku lakukan ini, kita kerjakan. Wahai hambaku jangan kerjakan ini, kita tinggalkan. Maka disitulah Allah ridho kepada kita. Apa lagi yang kita harus lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Kerjakan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu? Tadi pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Kemudian Rasul menjawab, as-salatu fi waqtiha, salat di waktunya, salat di awal waktu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita seorang hamba yang mengaku hamba Allah, kita lakukan apa yang Allah sukai, kita tinggalkan apa yang Allah larang, otomatis bukan saja berkah, semua yang apa diminta oleh kita Allah beri. Berkah umur, banyak rezeki, anak yang saleh, usaha lancar. Itu yang pertama. Kalau kita mau diberkahi oleh Allah, pertama orientasinya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di dalam lafaz Al-Quran Allah sebutkan wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nas, sebagian saja di antara manusia ini yang menggadaikan dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua, sebagian saja. Berarti insyaallah mudah-mudahan kita yang di dalam masjid atau di luar, kita tujuan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi Bapak Ibu, langkah kedua atau kunci kedua agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bima yunasyritul ibadah. Kalau kita mempunyai semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita masih berada di Ramadan. Seharusnya Ramadan ini membuat spirit ibadah kita bertambah. Kenapa? Karena amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Amalan sunnah bagaikan amalan wajib 70 kali lipat. Kalau Ramadan ini tidak membuat kita menjadi semangat, maka itulah artinya tanda berkah Ramadan itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ketika beribadah itu kakinya sampai bengkak, salat malam sampai bengkak kakinya, istighfarnya hampir ratusan kali. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kamu telah dijamin masuk surga? Surga udah di depan matamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya kita sebagai umat yang belum dijamin lagi surga kita belum tahu surga kita yang mana. Mungkin tataman-tataman yang paling bawah, kita nggak tahu surga kita mana. Tapi kita pun masih sedikit, masih loyo atau masih kurang semangat ibadah kita, apalagi setelah kita sampai di Ramadan. Terbukti ketika Ramadan, awal-awal di Ramadan penuh di masjid. Pasti ya boleh, Pak, pasti penuh. Alhamdulillah sekarang safnya makin maju. Itu artinya semangat itu telah luntur. Tetapi kita masih menjaga semangat ibadah Ramadan itu. Kenapa kita jaga ibadah Ramadan ini? Karena kata Nabi, umur kita ini Pak, hanya 60 sampai 70 tahun, atau
50 sampai 60 tahun. Kalau dihitung-hitung dengan hitungan akhirat, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau kita mau hidup 50 sampai 60 tahun, berarti kita hanya hidup 1/1,5 jam hitungan akhir. Bagaimana cara kita beribadah? Sedangkan umat terdahulu umurnya itu sampai ratusan tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Allah Maha Pengasih kepada umat Muhammad. Dia tahu hambanya itu umurnya pendek, umurnya pendek. Dia kasih Ramadan. Bayangkan nanti di Ramadan ada Lailatul Qadar. Barang siapa yang beramal pada saat itu sama seperti beramal seperti 83 tahun. Kita bayangkan, kita berbeda-beda. Ada yang taubatnya umur 40, ada yang sudah rajin ibadah mulai balik. Kita nggak sama semua, ada yang taubatnya umur 50, 35. Jadi dengan apa kita mengejar ketertinggalan dari umat yang terdahulu? Inilah Allah kasih Ramadan sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, maka umatku akan meminta 1 tahun itu Ramadan full. Kalau mereka tahu, akan tetapi kebanyakan umatku tidak mengetahui. Itu yang kedua, kalau kita mau diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga spirit ibadah kita. Yang ketiga, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kunci keberkahan yang ketiga adalah bima yanfa'un nas. Bagaimana kita memberikan kontribusi atau manfaat untuk orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan yang banyak hartanya, bukan yang paling ganteng mukanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tetapi orang yang paling baik itu yang paling memberikan kontribusi positif untuk orang lain. Dia punya hartanya dimanfaatkannya untuk orang lain, untuk umat Islam, untuk bangun masjid. Dia punya ilmu, dia manfaatkan untuk mengajari orang, memberikan fatwa-fatwa yang baik. Dia punya jabatan, dia manfaatkan untuk memudahkan umat Nabi Muhammad dengan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, yang memudahkan umat manusia, umat Muhammad, terutama umat Islam. Kalau kita lihat, kalau ibu pernah, bapak-bapak ibu yang pernah umroh, di Madinah itu ada namanya satu hotel, namanya itu hotelnya Funduk Utsman bin Affan. Nanti kalau bapak-bapak ibu umroh, carilah Funduk Utsman bin Affan. Artinya Hotel Utsman bin Affan. Hotel Utsman bin Affan itu bukan sekedar nama sahabat. Itu memang ownernya, pemiliknya itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Gimana bisa ceritanya jadi hotel? Jadi Pak Bu, dulu hotel itu bekas tanah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi di sekitar tanah yang dibangun hotel itu ada sumur, namanya sumur Raumah. Sumur itu dulu banyak air. Jadi ketika Madinah mengalami paceklik, kurang air, sumur itu yang masih ada air. Tapi cuma dimiliki sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi tahu umat Islam pasti datang ke sumur, dia jual air itu dengan harga mahal. Istilahnya mengambil keuntungan dalam kesempitan. Dia jual air itu dengan harga 5 dinar, 10 dinar mahal. Ketika Utsman bin Affan mendengar hal ini, dia lihat umat Islam kesusahan. Bagaimana ini air cuma dimiliki sama orang Yahudi itu. Sedang Utsman punya harta banyak. Lalu dia ambil hartanya, dia bernegosiasi dengan Yahudi itu. Apa katanya? Orang Yahudi, aku belilah sumur bani ya. Wah, nggak bisa lah, sumur ini lagi panen ini, lagi untung-untungnya, banyak untungnya. Ya udahlah, aku beli harga mahal dengan syarat hari ini sumurnya milikmu, besok punya. Jadi enggak 100% sahamku sebenarnya. Jadi sehari-sehari gitu. Jadi sehari ini punya aku, sehari besok punya aku. Aku bayar harga mahal. Berapa kata
kata Sayyidina Utsman, berapa yang kau jual? Aku jual, kata Yahudi, 12.000 dinar. Dia jual dengan 12.000 dinar. Kalau 12.000 dinar itu dikalikan dengan miliar, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas itu juta, berarti 1 dinar 4,4 juta 250 1 dinar. Kalau 12.000 dinar berapa itu, Pak? Sekian miliaran, ya. Miliaran hanya harga sumur dan sebentar. Tapi Sayyidina Utsman nggak peduli, dia punya harta beli, dia beli. Kemudian setelah dibelinya, ketika sampai waktu hari di kepemilikan Sayyidina Utsman, apa kata Sayyidina Utsman? Wahai kaum muslimin, ambillah air. Ini hari aku punya sumur ini. Ambil sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, gratis, free. Banyak orang ambil air gratis. Pada sekalinya, ketika hari itu sumur itu punya orang Yahudi, gak ada lagi orang mengambil air. Semua udah punya air, stoknya udah habis. Stoknya udah banyak tuh. Apa kata orang Yahudi? Ya Utsman, udahlah aku jual aja semua sumur ini sama kamu. Aku jual aja, karena gak ada lagi air, gak ada lagi orang yang mau beli air sama aku. Karena kalau dia aku gratiskan air ini. Ya udahlah, berapa kau jual? Kata Utsman, sama lah 12.000 dinar. Mana mau? Kalau engkau mau, aku beli sumur ini dengan 12.000 dirham. 12.000 dirham itu lebih rendah daripada emas. Kalau tadi 11 miliar, paling tidak ini ya 10 miliar, 20 miliar, 20 miliar lah. Udahlah, di semua itu, sumur itu kepemilikan milik Sayyidina Utsman sepenuhnya, sama sebidang tanahnya yang ada di rumah. Kemudian apa kata Sayyidina Utsman? Mulai hari ini sumur dan sebidang tanah ini aku wakafkan untuk kepentingan umat muslim. Diwakafkan semua. Sampai kurma, hasil kurma dari kebun kurma itu dijual sebagiannya, kemudian hasilnya diinfakkan untuk kaum muslimin, sampai hasil dari penjualan kurma itu nanti tidak penuh jadinya rekening Sayyidina Utsman. Makanya pemerintahan Saudi membuat suatu rekening, buat rekening atas nama Utsman bin Affan. Buatlah rekening namanya rekening Utsman bin Affan karena keuntungan yang besar dari penjualan itu. Dibuatlah sampai rekening itu bermiliar-miliar. Pemerintahan Saudi membuat inisiatif, kita bangun aja hotel ini kita namakan Hotel Utsman bin Affan. Hasilnya kita berikan untuk kemaslahatan umat Islam. Bayangkan Bapak Ibu, 1400 tahun yang lalu beliau memanfaatkan hartanya, sampai sekarang hartanya itu tetap ada dan dimanfaatkan oleh umat Islam. Berkah hartanya. Karena apa? Bima yanfa'un nas. Dia orientasinya adalah mencapai, memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kunci keberkahan adalah bima yusabbitul ukhuwah. Berkah akan turun kalau kita selalu menjaga hubungan kita, menjaga persaudaraan kita, baik itu persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sebangsa sebenarnya, atau persaudaraan insaniah sesama manusia. Itulah kunci keberkahan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dia sampai di kota Madinah, apa langkah pertama yang Rasulullah lakukan? Dia persaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dia persaudarakan dulu sebagai bagaikan abang adik, bagaikan saudara. Makanya terbukti pada perang Badar, kaum muslimin menang telak, walaupun jumlahnya hanya 300 melawan 1000. Aku kata Allah, kan min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Apa kuncinya? Persatuan, ukhuwah yang dijaga. Buktinya ketika kolonialisme masuk ke negara kita, apa yang pertama kali dikacaukan? Apa yang pertama kali dia untuk masuk Indonesia? Apa langkah pertamanya? Dia adu domba begitu. Makanya namanya politik adu domba feodalisme. Udah bertengkar di dalamnya, barulah dia masuk menjajah, mengambil semua kekayaan dari negeri. Buktinya ketika kita merdeka
dengan senjata halus-halus senjata yang modern, tank yang hanya senjata yang sederhana, senjata yang dirampas dari Jepang. Kuncinya apa? Ukhuwah, persatuan. Makanya ada namanya Sumpah Pemuda, ada fatwa jihad yang diadakan ulama NU, ulama Jawa yang perang dunia, perang di Surabaya, makanya diperingati Hari Pahlawan. Kuncinya satu, persaudaraan atau persatuan atau ukhuwah. Itulah kunci daripada berkah. Mudah-mudahan di Ramadan, sisa-sisa Ramadan ini ada sekali lagi Allah berikan keberkahan Ramadan buat kita. Allah berkahi harta, Allah berkahi ilmu, Allah berkahi umur, Allah berkahi seluruh anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dengan Ramadan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.